Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Selamat datang di Pora. Tas. Ya, Oke. keren. Nah, sebelum kita ngundang-undang nih, apa namanya, gestar kita pada hari ini. Episode kita itu namanya apa sih? Oh iya, BTW untuk podcast kali ini tuh kita menggunakan judul Giga siapanya Rangga. Rangga tuh Rangga apa sih? Rangga Rangga. ADC. Ini Mas, Rangga Tuh. tongkrongan sebelah. Oh, itu tuh. Ya Mbak. Iya Mas. Sebelum itu kenapa harus pakai terus ya kacamatanya? Sebelum itu ayo kita perkenalan dulu mari. Oke, boleh nih Mas. Aku Loh, gimana kalau bisa kita sweet? Ya tuh gua Kak. Perkenalkan, namaku Weng, aku dari Antropologi angkatan 23. Perkenalkan, nama aku Maris dari Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nah, nggak usah basa-basi, nggak usah kebanyakan ngomong deh. Let's go. Kita undang gestar kita yang pertama, yaitu Giga Tarangga Yuda. Widih. Apa Ya, Mas. kabarnya? Selamat datang Mas di podcast kita ya Mas. Dengan judul apa tadi Mas? Giga, siapanya? Rangga. Sebenarnya kenapa giga tuh? Kenapa nggak terabyte gitu? Kenapa nggak megabyte? Kenapa nggak Tera? Garing banget ya kita jokesnya. Udah, mungkin boleh perkenalan dulu nih, Gig. Nama, prodi, NIM, nomor rekening, alamat telepon. Oke dong harusnya Mas. Ya, Perkenalkan, nama aku Giga Tarangga, biasa dipanggil Giga, aku dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2023. Di sini aku selaku Menteri Pemuda dan Olahraga BEM-FISIP Kabinet Ragam Sinergi. Gimana kalau misalnya kita bawakan podcast kali ini dengan misterius Mas? Gimana? Kayak gini caranya. Ayo kita serius. Serius ya? Mas Weng, minta tolong ya Mas. Ini ceritanya nanti hitam putih ya editannya ya. Oke. Mas, branding apa yang Mas pakai untuk di Visip Kemenpora dan warga UNER dan apa realitanya Mas? Ini buat diriku sendiri. Iya. Kalau buat branding ya, pasti aku nge-branding diriku kalau aku ini orang yang gagah, Oke, sorry. berani, tegas, sikap. Sikap. Tapi kalau secara kualitas, orang-orang banyak yang bilang gitu beneran. Oh, aku kira itu bohongan semua. Beneran. Tapi Mas, kalau misalnya aku boleh tanya ya Mas, kira-kira kebohongan apa sih yang ada di sisi lain Giga? Kebohongan sebenarnya nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Ya, siapa tahu janjian kriminal gitu. Ya. Lanjut Mas Weng. Lanjut apa nih? Lanjut ke pertanyaan. Kan kita di sini mau mengintegrasi. Interogasi. Ya itulah. Iya, pokoknya itu deh. Gini deh. Kan tadi katanya tuh sekarang lagi menjabat sebagai Menteri Kemenpora BEM-FISIP UNER ya. BEM-FISIP yang paling bagus. Nah, jadi menteri tuh ganggu nggak sih? Dalam artian kayak bagi waktunya susah nggak dalam akademik atau yang lainnya kehidupan sosial kayak pacaran mungkin? Ya, kalau dibilang mengganggu atau enggak ya pastinya mengganggu. Kan di sini kan kita tujuannya ke masuk UNER, kita tujuannya kan kuliah. Kita di sini cari belajar, cari ilmu. Kita di sini belajar. Ini kita belajar. Nah, tapi karena kita jurusan humaniora, FISIP, pastinya kita butuh yang namanya relasi. Kita bisa cari relasi dari mana aja, dari luar kampus, di kampus. Nah, salah satunya di kampus dengan cara kita ikut organisasi. Kita ikut BEM itu salah satu organisasi yang bisa kita ikuti di kampus. Jadi itu kenapa aku bilang mengganggu. Aslinya juga bagaimana cara aku sendiri sih, bagaimana cara ngatasi pembagian waktunya. Kalau dari aku biasanya tuh bisa mempertaskan mana yang harus didulukan, kayak kuliah dulu, kelas dulu, harus kelas dulu. Jadi jangan tipsen ya, jadi kalau kelas ya kelas. Oh iya, jangan pakai tiga. Jangan itu perlu disebut statement. Oke, mantap.
titip share. Kalau bisa kelas dulu baru kita organisasi. Jadi organisasi sama kuliah itu harus seimbang. Jadi jangan sampai teman-teman di sini menomorduakan kuliah atau menomorduakan organisasi. Jadi semuanya harus seimbang. Tapi mas, ngomong masalah kuliah nih mas, seberapa penting sih kuliah untuk mas? Sangat penting banget. Ini masih benar. Iya. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. terakhir itu sih 3. Kita satu. Satu kita. Satu di hati. Tapi ya kan karena di sini aku tujuan buat kuliah, aku pengen cari ilmu, pengen cari teman, cari relasi, cari pak. Cari ilmu, pastinya aku pengen belajar dan mencari sesuatu yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya, kayak gitu. Tapi selain mengorbankan absen deh, kadang tuh organisasi gini tuh ngorbanin apa aja sih? Ya pastinya waktu, Iya. itu pasti, tenaga, uang, dan lain-lainnya. Jadi meskipun kita banyak dikorbankan, banyak dikorbankan, jadi tetap semua itu harus kita lakukan karena benefitnya itu ada. Jadi jangan sampai teman-teman di sini memikirkan kalau organisasi itu tidak ada gunanya. Meskipun kita bakal habis waktu, habis uang, habis tenaga, tapi kalau kalian menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, nah hal itu akan kembali ke kalian sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut. Buat yang lagi dengerin, buat yang lagi lihat, berarti dengarkan ya itu ya. Apalagi habis ini juga ada maba-maba, pasti kan dia kan kayak excited gitu ada di organisasi dan kawan-kawan. Oke. Tapi mas, kenapa sih mas kok pengen untuk menjadi Menteri Kemenpora? Pengen ya? Iya. Apa pengen? Terus kenapa enggak yang lain aja, contohnya kayak Sebut. bukan salah satu. Itu yang lain gitu ya, atau sendut gitu. Kenapa jadi pendagang? Sarpras gitu. Kenapa mau jadi Menteri Kemenpora? Aslinya itu kembali ke passion sih. Maksudnya aku di sini kan dari kecil sampai sekarang tuh Suka lari. suka olahraga. Jadi aku dari kecil itu sudah dididik untuk harus olahraga. Olahraga itu wajib buat aku dan keluargaku. Jadi jangan sampai kamu itu nggak melakukan olahraga lah. Jadi kayak terpanggil aja, aku ikut pernah di basket, futsal main, jadi olahraga lain juga aku tertarik. Dan makanya itu aku jadi kayak terpanggil, menarik nih, coba dan alhamdulillah dapat kayak gitu. Coba-coba ya awalnya. Coba-coba. Awalnya juga coba-coba, Lama-lama ketagihan. Ya. Akhirnya menjadi Kemenpora Benfisit UNER. Aduh, asal kece banget. Kelas gitu. Keren. Nah, ini mau masuk pertanyaan segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya nggak ini? Mungkin mas, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan dari question box yang sudah kita taruh di Kemenpora. Mas. Itu udah banyak yang Sudah banyak. nanya-nanya itu udah banyak ya. Berapa banyak sih? 500. 500. Tapi kita memilih Berapa? berapa? 3 yang terbaik. 3 yang paling Iya. pertanyaan yang paling paling kuat. Pertama, nih. Mas, Kayaknya proker Kemenpora itu rame banget. Proker yang paling favorit Mas Giga apa? Apa ya? Apa? oh iya. Jadi karena proker dari Kemenpora ini banyak, kalau buat proker favorit sih kayak nggak ada. Tapi aku jelasin dulu ya proker apa aja yang ada di Kemenpora. Apa tuh? Jadi Kemenpora ini terbagi menjadi kedua kedirjenan, yaitu pemudaan dan keluargaan. Nah, kedua kedirjenan ini memiliki prokernya sendiri. Yang pertama kedirjenan olahraga. Kedirjenan olahraga ini dia itu menaungi Dekanka, OPA, Formaba, dan juga yang kemarin di Ramadan. Oh iya, ada juga teman-teman, yaitu Visip Gaspol. Visip Gaspol. Jadi Visip Gaspol ini kita membuat prokernya di mana? Kita itu mewadahi olahraga minoritas yang ada di Visip. Contohnya seperti badminton, terus jogging, terus mungkin ada tenis, yoga, pedal yang terbaru, pedal pop. Kayak gitu lah. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune IG Kemenpora, di situ kita bakal update kegiatan Visip Gaspol. Terus juga kita juga baru kemarin melaksanakan perdana. Bukan kedua kalinya Visip Gaspol. Ngapain tuh? Yang pertama itu kita ngadain lari bareng. Jadi kan karena di sini kita dari Kemenpora merasakan bahwasannya teman-teman di sini banyak ingin minat lari, tapi tidak ada tempat ataupun
wadah yang menaungi gitu loh. Jadi kita dari Kemenpora ini memantik teman-teman untuk bergabung dan juga untuk meneruskan nanti, dan juga bisa jadi teman-teman di sini yang berminat dari olahraga-olahraga yang kalian bisa menjadi sebuah komunitas seperti itu. Keren ya. Keren. Dan terbuka buat siapa aja ya berarti. Siapa aja, semua aktivis boleh ikut. Teman-teman, saya tunggu kehadiran kalian. Nanti tuh ditarget tuh nanti ada di Iya situ. cuy, tarik-tarikan. Apalagi juga- kalau sih nggak mau ditarik sama Bang Giga sini. Aku. Lanjut ke Selanjutnya pertanyaan. ada belum kan? Oh. Aku mau jelasin. Sorry. Nah, selanjutnya tuh ada kedirjenan kepemudaan. Jadi kedirjenan kepemudaan ini kita buat lebih keren lagi. Jadi yang namanya di kedirjenan kepemudaan ini ada namanya Pora Insight. Jadi Pora Insight ini dia menaungi ada Pora Vision, Pora Talks, Pora Nobar, bukan Pora Nobar, sorry, Visip Nobar, sama yang terbaru Pora Ladies. Jadi proker-proker yang seperti Pora Talks yang ada di sini itu termasuk dari proker dari kedirjenan kepemudaan. Terus juga kita juga ada yang baru lagi teman-teman, yaitu Apa tuh? Pora Ladies. Pora. Ini ngewadahi juga. Ini hampir sama dengan teman-teman. Ini hampir sama dengan proker Visip Gaspol. Jadi Pora Ladies ini dia mewadahi teman-teman cewek, wanita. Iya, Wanita ya? perempuan. Teman-teman perempuan, sorry. Teman-teman perempuan agar bisa mendapatkan wadah olahraga tersendiri, karena di sini kita merasakan bahwasanya olahraga yang ada di Kemenpora ini hanya dilakukan oleh teman-teman laki-laki saja. Jadi buat teman-teman perempuan jangan khawatir, di sini kita juga memberi wadah buat kalian. Nantikan, pokoknya intinya jangan lupa stay tune di Kemenpora. Stay tune di Kemenpora, di sini semua informasi kita. Terus juga di situ kita bakal bukan kita sih, dari teman-teman dari wanita-wanita ini, Perempuan. dari perempuan-perempuan ini siapa-siapa kita bersama. Jadi wajib sehat kalian semua. Wajib ya. Guys, Dikit. apa ya? Kita tuh nanti mewadahi gitu kan. Sama tadi kan Pora Talks ini ada di Dirjen Kepemudaan tuh. Asli. Siapa tuh Dirjen Kepemudaan tuh? Siapa? Ini sebenarnya siapa ya? Siapa tuh Dirjen Kepemudaan tuh? Kita ada kepalanya ya. Betul gak sih? Aduh. Oh, langsung aja ke pertanyaan kedua nih Mas Weng. Apa tuh? Ini dari fans Kemenpora 2025. Ada itu ya? Itu Udah sabar banget sama gebrakan Dekan Cup 2025. Spill tipis-tipis poos tentang temanya, logonya, konsepnya, atau siapa ya kira-kira prodi yang akan menjadi pemenang pada tahun ini. mau di spill ya? Langsung aja. Dekat. Hmm. Spill nggak sih itu nggak usah ya? Soalnya dari kita nih, soalnya karena tahun ini kemudian kita langsung membawakan hal yang baru. Apaan tuh? Mungkin dari bagian baru atau tema yang lebih keren, ataupun dari Potongan giga yang berubah. jadi ya di sini yang ngomong spill ya, biarkan nanti melihat melihat apa yang akan terjadi di Dekan Cup tahun ini kayak gitu. Biarkan hal itu terjadi secara natural. Oh, natural. Daripada di spill nanti kayak udah gak kaget, oh udah kayak gini. Mending lihat nanti aja. Oh, jadi nggak sabar nih Lihat Mas. aja nih. Dekan Cup itu kayaknya, oh tapi Mas, kayaknya Mas perlu ngasih ciri-cirinya gitu. Kira-kira temanya itu ada ciri-cirinya nggak sih Mas? Tinggi, kurus Tinggi, gitu atau terus gimana? hidup or mati. Ciri-cirinya itu ada hewannya nanti. Ada hewannya. Ini Kalau hewan. Bukan spill ya, ini bukan kalau spill, bukan misalnya spill. bunyinya kira-kira apa aja Mas? Bunyi. Bukan bunyi. Barangkali ada bunyinya. Gimana ya, aku juga bingung. Makanya ini ada hewannya, terus juga bakal ada tentang hutan-hutan. Kebanyakan nggak sih spill, nggak usah. Ada hutan-hutannya, secara kalian nanti bakal keren dan juga bakal beda dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dekan Cup nanti di hutan rimba Wah, kayaknya. iya. Apa Dekan Cup Ghost to Malang? Kenapa? Too much ya, too much ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Selanjutnya, next. Dari nggak tahu nih namanya siapa deh. Menurut Mas sendiri yang sangat paham di ranah kepemudaan dan olahraga, kenapa banyak anak muda lebih semangat main e-sport daripada main olahraga beneran? Berat banget ini, siapa yang bikin pertanyaan? Oh, dia berarti kritis banget ini Oh, Mas. kritis. Dia ingin membangun Kemenpora. Tapi pertanyaannya menarik ini. Karena kalau kita ngelihat sekarang banyak
anak muda itu yang lebih suka main e-sport, jadi kayak main ML, PUBG, terus mungkin main game-game PC, Roblox dan lain-lain. Tapi Roblox itu khusus Mas ya? Roblox kan e-sportnya ya. meskipun zaman sekarang banyak anak muda yang masih yang banyak dia main e-sport, tapi hal itu juga bukan hal yang negatif, karena e-sport pun itu juga bisa, mungkin sekarang e-sport bisa menghasilkan uang juga kan, bisa menghasilkan uang juga termasuk olahraga, karena di sana kan dia berpikir dan jarinya kan bergerak ini. Oke, olahraga jarinya ya? Iya, itu termasuk olahraga Pak. Oke. Nah, jadi menurutku hal itu bukan yang buruk, dan juga hal itu juga bisa membangun komunitas e-sport di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang kan e-sport di Indonesia ini kan udah mulai naik nih. Naik ya, udah mulai muncul di dunia lah. Indonesia udah tahu lah namanya kalau e-sport itu ya. Iya. Banyak kan yang main Iya. Tapi saran juga buat teman-teman yang main game e-sport, kalian juga harus olahraga secara langsung, karena olahraga secara langsung itu wajib buat kalian semua. Kalau kalian nggak olahraga, kalian sakit-sakitan. Kalian mau sakit-sakitan? Nggak mau kan? Nggak mau. Gini banget kali ini menteri kita. Iya. Takut kalian sakit. Nah, kita mengadakan wadah olahraga secara langsung. Promosi ya, Visip Gaspol ya, promosi. Ya, itu namanya Visip Gaspol. Jangan lupa stay tune di Kemenpora kayak gitu. Stay tune. Oke, untuk masjid. Ya, tapi balik lagi tentang e-sport nih. Kayak gimana sih tanggapan Giga sendiri tuh tentang kayak ada orang yang bilang e-sport itu bukan olahraga beneran, soalnya nggak mengikuti aktivitas fisik atau nggak keringetan beneran. Itu gimana sih? Apa beneran kayak begitu? Kalau menurutku sih enggak, karena kita berbandingannya dengan catur. Catur itu kan termasuk olahraga. Dia kan nggak ngeluarin keringat, tapi kan dia berpikir. Kalau kita berpikir, pastinya itu juga misalkan gini, contohnya kayak kita lagi pusing ngerjain tugas, kita mikir, nah hal itu kan juga membakar semangat kalori, bukan kalori kita, itu juga termasuk bisa berpikir. Kalau kita tidak berpikir, ya pasti kita kan bakal biasa-biasa aja, maksudnya kayak nggak ada yang harus ngomongin gitu kan. Dikeluarin. Nah, jadi pastinya ya menurutku e-sport itu juga termasuk olahraga. Kayak gitu. Soalnya ya, soalnya e-sport kan gimana ya, kompetisi juga kan Mas. Iya. Dalam Dan artian adrenalinnya juga keluar kan dari situ. iya, kayak sport itu kan sebenarnya kayak kompetisi, nggak cuma buat olahraga yang angkat-angkat beban lah atau gimana gitu. Benar. Gitu ya. Terus gimana nih Maris nih? Kayaknya untuk pertanyaan tadi itu cukup deh Mas. Cukup. Iya. Cukup berat. Karena kalau misalnya kita lanjutin lagi, ini gak bakal kelar-kelar Mas sampai jam 12 malam. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ngobrol aja mau. Oke. Para penonton pasti masih penasaran dengan Pora Talks selanjutnya kan? Langsung aja stay tune di Pora Talks yang kedua. Let's go Mas. Nah, kalau gitu kita akhirin dulu ya episode perdana ini ya. Iya. Terima kasih ya Mas Giga udah Iya, aku juga sempat terima kasih. datang. Terima kasih banget Mbak Maris dan Mas Weng sudah diundang di sini. Terima kasih banyak. Ya, sangat informatif ya info-info. Siapa lagi yang gak kena Giga? Banyak dong Mas. Ya itu Siapa? ya itulah kenapa Pora Talks ini buat memperkenalkan menteri kita gitu. Iya, Iya kan? lagi Giga namanya sudah tinggi. Dia ingin semakin tinggi lagi. Tinggi lagi itu biar nggak jatuh. Biar gak jatuh, kita bantu. Naikin. Ya udah, kita mulai asbun ya, kita udah nggak mikir saya. Kalau gitu kita akhirin saja dengan episode perdana kita ini. Pora Talks. Oke, kita jargon dulu. Mas sudah tahu gak sih jargonnya Pora Talks itu apa Mas? Nggak tahu gimana jargon kalian. Sebutkan Mas Weng. Let's go, sikat. Pora Talks, kita bahas, kita kupas, kita Risweng. Asik. Ayo coba. Bagus ya? Bagus banget. Aku yang mimpin ya. Oke, langsung saja. Pora Talks. Kita bahas, kita kupas, kita risweng. Yeay, terima kasih Mas.